Banjir bandang menerjang lokasi wisata pemandian Kali Boro-Boro di Desa Boro-Boro Lemeuru, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Banjir yang tiba-tiba datang dari hulu sungai dengan ketinggian air 1,5 meter membuat sebuah gazebo hanyut. Detik-detik sebuah gazebo hanyut diterjang banjir di lokasi wisata pemandian Kali Boro-Boro, Konawe Selatan terekam video warga. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba tidak hanya menghanyutkan gazebo, namun juga sejumlah fasilitas lain di kawasan ini. Banjir bandang disertai dengan material kayu gelondongan ini berasal dari hulu sungai yang meluap. Maksudnya pertama itu kan ada kabur sedikit. Jadi kita sudah kasih tahu memang itu pengunjung hati-hati jangan sampai ada air datang. Jadi itu pengunjung semua juga agak maksudnya sudah waspada memang. Pengelola wisata sempat memberikan imbauan kepada pengunjung agar waspada sehingga banjir bandang ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kondisi pengungsian korban banjir bandang Luwu Utara minim fasilitas. Selain beralaskan terpal tipis, anak-anak hanya belajar dengan buku yang ada tanpa alat belajar yang memadai. Seperti inilah proses belajar anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka belajar di tenda pengungsian dalam kondisi serba kekurangan. Minimnya buku dan alat tulis membuat anak-anak ini belajar hanya dengan buku yang ada. Tidak hanya minimnya fasilitas belajar mengajar, kondisi pengungsiannya pun memprihatinkan. Balita dan lansia harus bertahan di pengungsian yang beralaskan karpet tipis. Tidak tersedianya air bersih, mereka hanya mengandalkan pasokan dari dapur umum. Sudah 4 hari di sini. Tapi selama 4 hari di sini kondisinya terpalnya begini terbuka ya, Bu? Iya begini saja. Kalau babynya tidurnya di mana, Bu? Cuma di sini kasihan. Ini kan tipis sekali, Bu. Apa kena kedinginan atau gimana, Bu? Oh iya, kedinginan. Banjir bandang di Luwu Utara terjadi sepekan lalu. 36 orang meninggal dunia, 40 orang hilang, sementara 3.600 orang harus mengungsi. Berbagai fasilitas pun rusak, mulai dari jembatan, jalanan, hingga perumahan warga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi sidang peninjauan kembali kasus hak tagih atau CC Bank Bali Joko Chandra yang akan digelar kembali esok. Tim kuasa hukum Joko Chandra meyakini kliennya akan hadir dalam persidangan, sementara Kejaksaan Agung akan mengeksekusi buronan itu jika hadir besok. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus hak tagih atau CC Bank Bali Joko Chandra akan digelar kembali besok. Rencananya sidang dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Dalam sidang besok, Joko Chandra harus hadir sebagai pemohon PK sesuai surat edaran MA nomor 1 tahun 2012 yang mewajibkan pemohon PK hadir di pengadilan karena jika tidak, pengajuan PK akan gugur. Tim kuasa hukum Joko Chandra pun menegaskan kliennya akan hadir dalam sidang jika dalam kondisi sehat. Intinya saya berharap beliau hadir atau sidang ini berlanjut. Saya nggak mau sidang ini sia-sia, saya nggak mau. Pastinya kami berusaha meminta kepada beliau hadir. Ya semoga buat Pak klien kami dalam hal ini Pak Joko Chandra besar hati mau hadir. Ya, besar hati mau hadir, mau membenarkan hak-hak dia, ya. Semoga persidangan bisa berjalan baik, ya. Mudah-mudahan beliau sehat. Di sisi lain, Kejaksaan Agung akan mengeksekusi Joko Chandra jika hadir dalam sidang besok. Hal ini menyusul status Joko Chandra yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kalau masih DPO, iya DPO. Masih statusnya masih DPO dari Kejaksaan. Oke, masih DPO statusnya ya. Kalau Iya. ketika dia masuk di Indonesia kemarin ya. Masih DPO. Kalau ada eksekusi tangkap Jadi langsung saat Di lokasi apa? di lokasi.
sebelum sidang harus ditangkap. Harus ditangkap, langkah Jelas. selanjutnya? Mau nggak setelah itu mau sidang PK lagi kita akan layani. Jadi Ditangkap dulu Pak. Harus dieksekusi dulu. Diketahui Joko Chandra mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun saat sidang PK pada 6 Juli lalu ia tidak hadir lantaran sakit dan dirawat di Malaysia. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalian hak tagih Bank Bali senilai 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung pada pertengahan 2000. Sempat ditahan setahun, ia dibebaskan karena pengadilan menganggap kasusnya perdata. 8 tahun berikutnya Kejagung naik banding. Hasilnya Mahkamah Agung memutuskan Joko Chandra bersalah dan dihukum 2 tahun penjara serta mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan, pengusaha properti ini meninggalkan Indonesia pada 2009. Sejak itu ia masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat kepolisian terseret karena menerbitkan surat jalan Joko Chandra hingga dapat melenggang bebas hingga mengajukan PK. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri pada tanggal 15 Juli 2000. Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Brigjen Pol Prasetyo Utomo Bareskrim Polri. Pencopotan jabatan dilakukan usai Prasetyo dinyatakan bersalah menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Chandra. Prasetyo Utomo tidak hadir dalam upacara pelepasan jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik. Ia sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo yang seharusnya hadir pada upacara ini, namun karena yang bersangkutan sakit, maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakili oleh Karul Renimin, dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi. Selain itu, Bareskrim Polri telah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan termasuk red notice dan munculnya surat kesehatan atas nama Joko Chandra. Nantinya anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Brigjen Pol Prasetyo Utomo bersalah karena menyalahgunakan jabatannya karena surat jalan yang ditandatangani Brigjen Prasetyo hanya berhak dikeluarkan oleh kepala atau wakil kepala Bareskrim. Setelah satu brigjen di Mabes Polri dicopot, kuasa hukum Joko Chandra mendatangi Bareskrim karena tudingan ikut melancarkan pengamanan kliennya. Bu, sedikit Bu. Ditungguin lagi. Gimana Bu? Enggak, bukan laporan, kami baru mengklarifikasi ya penyiaran yang disebarkan oleh Diaplo ya. Sekarang lagi dalam pendalaman. Masih dalam pendalaman jadinya ya. Jadi sabar dulu aja. Jadi soal yang dipublish di Twitter itu betul adanya? Tidak demikian. Fotonya betul tapi beritanya lain. Jadi sama sekali makanya kita tadi klarifikasi. Artinya percakapan itu benar adanya? Nggak ada. Artinya Ibu kan dituding ikut berperan menyembunyikan. Insya Allah nanti kita lihat hasilnya nanti dari pendalaman dari kepolisian. Tadi diskusi apa aja Bu yang di... Nanti aja, masih dalam pendalaman, gak enak saya menyampaikan lebih dulu ya. Oke, yuk. Berarti bukan laporan ya Bu ya? Belum, masih klarifikasi. Tidak diterima? Iya. Sebelum Anita ke Bareskrim, sebuah akun di sosmed memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat iktp dan paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air.
Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. IPW anggap keempat surat demi menjamin keamanan Joko Chandra keluar masuk Indonesia sepanjang Mei dan Juli lalu. Indonesia Police Watch menemukan 4 surat yang dikeluarkan oleh jenderal-jenderal polisi untuk memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Ini menunjukkan bahwa ada persekolahan jahat dari para jenderal polisi untuk menyelamatkan atau mengamankan buronan kelas kakap ini. Pihak kepolisian mengaku sedang mendalami kasus perburuan Joko Chandra dan tak segan memproses hukum anggota yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan. Prabowo pernah membatalkan kontrak alutsista yang anggarannya disulap 10 kali lipat hingga 50 triliun rupiah. Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan. Informasi ini didapatkan dari sang kakak yang mengaku pernah membatalkan kontrak-kontrak alutsista senilai 50 triliun rupiah. Menurut Hasim, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap hingga 10 kali lipat atau lebih dari 1000%. Anggaran tersebut dikembalikan Prabowo ke Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan Hasim saat menanggapi perusahaannya yang disebut mendapat izin ekspor benih lobster. Hasim membantah pihaknya mencari keuntungan secara ilegal dari bisnis ini. Menurutnya peluang korupsi justru lebih besar di bidang persenjataan yang juga telah dihindari sang kakak Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan.